Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita ucapkan tahmid untuk menunjukkan sikap syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ucapkan tahmid yang kita ucapkan itu dari lubuk hati yang paling dalam. Ucapkan sepenuh hati sehingga kita merasakan betul apa yang kita ucapkan itu, dan insya Allah ucapan itu akan menggugah kesadaran kita untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita. Dan sekali lagi, terlalu banyak kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita ini, dan banyak orang yang lupa untuk mensyukurinya, sehingga dalam hal yang terkait dengan sikap orang itu, Allah tidak berkenan memberikan tambahan kenikmatan itu, bahkan memberikan azab terhadap orang yang tidak mau bersyukur. Para jamaah yang dirahmati Allah, saya seringkali bergurau, tapi mudah-mudahan ini bukan sekedar bergurau. Ada banjir karena hujan, kemudian orang menyalahkan kenapa harus hujan. Saya katakan yang salah itu bukan hujannya, yang salah itu sikap kita terhadap hujan yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kenikmatan yang diberikan Allah berupa hujan yang seharusnya kita syukuri dengan cara menggunakan curahan hujan itu untuk bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga tarik panas matahari, tidak perlu kita sesali dengan mengatakan betapa panasnya terik matahari itu, tetapi mari kita gunakan terik panasnya matahari itu untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan banyak hal yang terkait dengan pemanfaatan terik panas matahari itu dengan berbagai ragam tindakan manusia yang mengerti arti penting kenikmatan Allah itu. Demikian juga curah hujan yang sebegitu rupa itu juga bisa digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat oleh manusia yang mengerti arti penting syukur nikmat. Saya pernah berada di sebuah desa yang kering kerontang, dan ketika datang hujan, mereka sangat bergembira karena mereka mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari curahan air hujan itu. Mereka mencoba untuk membendung air hujan itu dengan cara yang bermacam-macam untuk mereka gunakan dalam rangka untuk memberi manfaat pada mereka. Demikian juga berbagai macam musibah yang terjadi di dunia ini. Saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa di balik musibah itu ada pelajaran yang sangat berharga bagi diri kita. Cuma tidak semua orang bisa memberi makna dan menerima musibah itu dengan mencari hikmah di balik musibah itu. Termasuk di dalamnya yang pagi ini saya coba untuk saya renungkan. Banyak orang yang diberi sesuatu tetapi karena menggunakannya dengan tidak terkontrol, maka orang itu mendapatkan musibah sebagai akibat dari cara mereka menggunakan kenikmatan Allah yang tidak terkontrol itu. Salah satunya adalah makanan dan minuman. Banyak orang yang sehat karena makan dan minum,
tetapi tidak sedikit orang yang sakit karena terlalu banyak makan dan minum. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mencoba untuk bercerita. Saya pernah melihat ada seorang pasien yang terbaling lunglai di kamar periksa dokter praktek. Dirinya sakit, kata dokter, sebagai akibat dari obat yang diminumnya, yang dia konsumsi melebihi batas dosis yang telah disarankan oleh sang dokter. Demikian juga ada seorang mahasiswa yang pernah saya saksikan yang terpaksa dinyatakan drop out oleh sebuah perguruan tinggi karena telah melewati batas akhir masa kuliah yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi itu. Jadi sekali lagi, ini kenyataan yang bisa kita saksikan. Ada seorang mahasiswa yang terpaksa dinyatakan drop out oleh sebuah perguruan tinggi karena telah melewati batas akhir masa kuliah yang telah ditentukan oleh perguruan tinggi itu. Sementara itu ada seorang yang semasa mudanya terlihat sehat walafiat, tetapi di masa tuanya sakit-sakitan karena terlalu banyak mengonsumsi makanan instan. Mereka itu dinyatakan telah melakukan tindakan yang disebut dalam bahasa agama dengan tindakan israf. Sebuah tindakan yang berarti berlebihan atau melebihi batas kewajaran yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian pada dirinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, tindakan israf inilah yang seharusnya kita cermati, jangan sampai kita lakukan. Kalau setelah bahasa sederhana, orang mengatakan jangan pernah pelit, tapi jangan pernah boros. Kita harus mencari titik tengah. Jangan pernah kita itu tidak makan dan jangan terlalu banyak makan. Makanlah seperlunya. Makanlah sesuai dengan kebutuhan kita. Di saat, di waktu di mana kita memang butuh makan. Nah, termasuk di dalamnya ketika kita melakukan kegiatan apapun, lakukan kegiatan itu seperlunya. Jangan berlebihan. Dan sesuatu yang berlebihan itu seringkali berakibat buruk pada siapapun yang melakukannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata israf yang berasal dari bahasa Arab asrafa yusrifu israfan, itu berarti berlebihan. Dan banyak ulama yang mengatakan segala hal yang melampaui batas kewajaran yang disebut berlebihan, baik dalam ucapan maupun tindakan, itu adalah sesuatu yang disebut israf. Dan para ulama yang disebut israf dalam berbagai hal itu cenderung akan berakibat kurang baik bagi orang yang melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai. Bahkan perilaku israf dinyatakan sebagai sesuatu yang tercela oleh Allah dalam serangkaian firman-Nya di dalam ayat-ayat Al-Quran yang menurut hasil penelusuran saya temukan sebanyak 21 kali, baik dalam bentuk isim, kata benda, maupun fi'il, kata kerja. Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya berfirman di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat. Ini saya potong dulu. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung. Jadi kebun-kebun itu diciptakan oleh Allah dengan keragaman yang luar biasa. Kemudian dinyatakan lagi wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu
wazaituna warrummana mutasyabihan wa ghaira mutasyabih. Luar biasa ini. Wan nahla wa zar'a muhtalifan ukulu wa zaituna war rummana mutasyabiha wa ghaira mutasyabih. Dan juga ada pohon kurma, ada tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, ada zaitun, ada delima yang serupa bentuk dan warnanya dan yang tidak sama rasanya. Kemudian ada perintah kulu min thamari, makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu. Idza athmara, bila pohon-pohon itu berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadih, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. Lalu ada kalimat yang berisi larangan dengan tekanan yang oleh para ahli tafsir itu menjadi sesuatu yang sangat panjang dijelaskan, yaitu kalimat wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Jadi kenikmatan Allah itu bisa kita gunakan, tapi jangan berlebihan. Dan ketika kita itu melakukan sesuatu, jangan berlebih-lebihan. Apapun tindakan yang kita lakukan, termasuk di dalam memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang selain kata israf, ada juga serangkaian kata dan kalimat yang maknanya searah dengan kata israf, yang mengindikasikan sesuatu yang tercela, misalnya kata tabdzir, pemborosan, dan takatur, bermegah-megahan, yang keduanya dicela oleh Allah karena berpotensi merugikan baik bagi dirinya maupun orang lain. Nah, kita kembali pada kata israf. Israf termasuk perbuatan yang tidak baik dipandang dari aspek apapun. Tidak hanya dari sudut pandang agama, tetapi juga dalam beragam perspektif. Banyak ulama, banyak pakar, banyak orang arif yang mengatakan oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh keinginan yang tidak terbatas, yang pada akhirnya perilaku israf ini justru akan merugikan diri mereka sendiri. Dan bahkan jika terus-menerus dipelihara dan dilakukan, pelaku israf ini akan berpotensi juga untuk merugikan orang lain, dan banyak hal yang dirugikan, termasuk merugikan kepentingan-kepentingan makhluk yang lain. Saya pernah diceritai oleh teman-teman saya dari Kalimantan tentang penebangan